Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Zulfa, NIM E2019-1069. Di sini saya akan menanggapi dari materi ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor merupakan perekonomian yang meliputi kegiatan dengan sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ekonomi tiga sektor terjadi dalam tiga sektor. Yang pertama, perusahaan sebagai produsen. Yang kedua, rumah tangga sebagai konsumen. Yang ketiga, pemerintah sebagai konsumen atau pemungut pajak atau pemberi subsidi kepada perusahaan atau rumah tangga. Selanjutnya yaitu siklus perekonomian tiga sektor. Yang pertama, pengeluaran perusahaan, yaitu pembayaran kepada pemerintah atas pajak pendapatan dan pembayaran kepada rumah tangga atas faktor-faktor produksi. Yang kedua adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang berasal dari upah dan gaji yang dibayar oleh pemerintah dan perusahaan. Yang ketiga yaitu pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Dan yang keempat, pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk tiga kebutuhan, yaitu yang pertama konsumsi, yang kedua ditabung, yang ketiga pajak pendapatan rumah tangga. Yang kelima, dalam gambaran tersebut tetap dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga itu dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada perusahaan untuk penanaman modal. Yang keenam, pengeluaran agregat telah bertambah banyak jenisnya, yaitu di samping pengeluaran investasi dan konsumsi, sekarang masuk juga pengeluaran pemerintah. Kemudian kita masuk pada adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga, misalnya ketika perusahaan memproduksi padi dalam 1 ton sebesar 6 juta, karena ada pajak maka akan terjadi pengeluaran secara agregat. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Ketika pemerintah menerima pendapatan, maka pemerintah akan membelanjakannya, sehingga pembelanjaan secara agregat itu akan meningkat karena belum ada perdagangan dengan luar negeri, tidak ada ekspor dan impor. Maka perekonomian tiga sektor ini dinamakan perekonomian tertutup. Kemudian aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama yaitu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan pada pemerintah itu akan menjadi pendapatan pemerintah. Dan yang kedua adalah pengeluaran pemerintah oleh rumah tangga dan perusahaan pada pemerintah, maka aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri. Kemudian kita akan melihat pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama, ditabung, yang kedua, membayar pajak, dan yang ketiga, membiayai konsumsi dan konsumen dalam keseimbangan yang berlaku. Persamaan Y sama dengan C plus I plus G, sedangkan tiap tingkat itu atau tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T. Syarat keseimbangannya yaitu penawaran agregat atau AS sama dengan agregat teman atau AD. Dalam perekonomian tidak melakukan perdagangan luar negeri, yaitu AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T apabila C pada tiap luas dikurangkan. Maka berlaku I plus G dan S plus T, jadi C-nya tidak dihitung. Artinya di sini I plus G adalah suntikan pendapatan, kemudian S plus T adalah bocoran, yaitu pengeluaran. Kita masuk pada pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung yaitu jenis pemungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak wajib membayar pajak. Contohnya, pemerintah mewajibkan pajak kepada perusahaan untuk bersedia transaksi 20%, sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Contohnya ketika kita membeli sesuatu barang, misalnya baju pada sebuah toko. Nah, toko itu dikenakan pajak oleh pemerintah, tetapi pajak tersebut itu ditanggungkan kepada kita yang membeli barang tersebut. Maka kita sebenarnya kita juga ikut membayar pajak. Kenapa seperti itu? Karena pajak itu dibebankan kepada konsumen. Bentuk-bentuk pajak pendapatan yang pertama yaitu pajak regresif, merupakan persen pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua yaitu pajak presional, yang mana persen pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Kemudian yang ketiga adalah pajak progresif,
yaitu persentase pajak naik ketika pendapatan naik. Kemudian efek pajak terhadap konsumen dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y min T. Karena YD turun, konsumsi dan tabungan juga turun. Contohnya ketika pendapatan kita 8 juta, kemudian kita membayar pajak 800, maka pendapatan konsumsi dan tabungan itu akan turun. Demikian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.